Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriolin Afrilina dari Prodi S1 Gizi. Saya akan menjelaskan materi 1 sampai 6 tentang kewarganegaraan. Materi 1 dan 2, urgensi PKN dan landasan historis, sosiologis, dan yuridis, serta dinamika dan tantangan PKN. Definisi PKN menurut M. Nurman Sumentri 2001 sebagai berikut. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan ke demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dalam Undang-Undang 1945. Tujuan pendidikan kewarganegaraan dimanapun umumnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik. Kita dapat mencermin Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada pasal 37 ayat 1 huruf B yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Dasar historis, yuridis, dan sosiologis kewarganegaraan. Dasar historis, PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan otak-otak Indonesia kemerdekaan. Dasar yuridis, PKN Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang 1945 dan berjumlah kebijakan pemerintahan yang berkuasa sesuai dengan masanya. Sosiologis, Indonesia dilakukan pada tataran sosial, kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Dinamika dan tantangan kewarganegaraan. Ontologi PKN adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai negara biasa. Oleh karena itu, mata kuliah PKN harus selalu menyesuaikan sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi 3. Konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, yaitu identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari identik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seorang atau jati diri. Dengan demikian, identitas menunjukkan pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang pribadi dan dapat pula kelompok. Penanda pribadi misalnya diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misalnya dalam bentuk tanda penduduk, ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Konsep dan urgensi identitas nasional. Suedarsono 2002 menyatakan jati diri adalah sikap diri Anda sesungguhnya, maka identitas dalam konteks ini digambarkan sebagai jati diri individu manusia, jati diri sebagai sifat dasar manusia. Materi 4, unsur, dinamika, dan tantangan. Menurut sumber legal formal, 4 identitas nasional yaitu 1. Bendera negara sang merah putih. Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam Undang-Undang 24 Tahun 2009 mulai pasal 4 pasal 24. 2. Bahasa negara bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 25 sampai pasal 45. Yang 3. Lambang negara Garuda Pancasila. Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 46 sampai pasal 57. 4. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ketentuan tentang lagu Kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 58 sampai pasal 64. Dan kelima, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. 6. Dasar falsafat negara Pancasila, memiliki sebutan atau fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafat negara, pandangan hidup bangsa, way of life, dan bangsa lagi fungsi Pancasila.
Dinamika dan tantangan identitas nasional. Tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapatkan tantangan analisis sejumlah pakar. Menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena 1. Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik, 2. Adanya liberalisme politik, dan 3. Lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Materi 5. Konsep dan urgensi integrasi nasional. Sueferdin Bahar, upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Rizal Noer Arfani, pembentukan suatu identitas nasional dan menyatukan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah. Juliati Suroyo, bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulatan. Jenis integrasi: 1. Integrasi politik, 2. Ekonomi, 3. Sosial budaya. Materi 6. Landasan dinamika dan tantangan integrasi nasional. 1. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo 2002 menyatakan sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebagai negara Indonesia yang merdeka. Menurut ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni 1. Model integrasi Imperium Majapahit, 2. Model integrasi kolonial, 3. Model integrasi nasional Indonesia. 2. Pengembangan integrasi di Indonesia. 1. Adanya ancaman dari luar. 2. Gaya politik kepemimpinan. 3. Kekuatan lembaga politik. 4. Ideologi nasional. Kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan di Indonesia: memperkuat nilai berbangsa, membangun fasilitas, menciptakan musuh bersama, memperkokoh lembaga politik, membuat organisasi untuk bermasyarakat. Kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan di Indonesia: memperkuat nilai bersama, membangun fasilitas, menciptakan musuh bersama, memperkokoh lembaga politik, membuat organisasi untuk bersama, menciptakan ketergantungan ekonomi antara kelompok, mewujudkan kepemimpinan yang kuat, menghapuskan identitas lokal, membarukan antara tradisi dan budaya lokal, menguatkan identitas nasional. Tantangan dalam pembangunan integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan ada ketenangan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada pembedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah merupa celah perbedaan antara elit dalam masa di mana latar belakang pendidikan kekuasaan menyebabkan kaum elit perbedaan dari masa yang cenderung perpaduan tradisional. Kontribusi saya sebagai mahasiswa untuk kampus bisa beragam, seperti aktif dalam organisasi mahasiswa, mengambil peran dalam proyek-proyek riset atau pengembangan, menjadi mentor atau tutor bagi mahasiswa lain, atau bahkan menginisiasi kegiatan sosial atau lingkungan yang bermanfaat bagi kampus dan komunitas sekitarnya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.